Pemirsa, Kota Bandung sebagai salah satu kota besar selalu menjadi salah satu tujuan para perantau. Terkait hal tersebut, pemerintah Kota Bandung ingin melakukan pendataan terhadap penduduk pendatang pasca Idul Fitri 1445 Hijriah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang pendaftaran penduduk non-permanen. Dengan meningkatnya mobilitas penduduk non-permanen, tentunya diperlukan gambaran kondisi dan juga perkembangan seperti apa ketersediaan data penduduk non-permanen di Kota Bandung. Untuk melakukannya, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil melakukan kegiatan himbauan simpatik pasca Lebaran kemarin. Kegiatan dilakukan di beberapa titik yang menjadi pintu masuk bagi para pendatang ke Kota Bandung. Apa yang dilakukan dalam kegiatan tersebut? Lalu, apa arahan dari Disdukcapil terhadap para pendatang tersebut? Untuk membahasnya lebih lanjut di studio kami telah hadir Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, ada Bapak Tatang Muhtar, SOS MSI. Assalamualaikum Pak Tatang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes Pak Tatang, hatur nuhun sudah bergabung di pagi hari ini nih Pak Tatang di iNews Jabar. Pak, sebelumnya ini masih dengan suasana Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin terlebih dahulu nih Pak ya, mohon maaf lahir dan batin tentunya dari rekan-rekan kru iNews Jabar. Nah, kalau kita berbincang nih Pak soal di awal-awal pasca Hari Raya Idul Fitri ini tentunya biasanya menjadi PR cukup banyak ya Pak ya dari Disdukcapil. Salah satunya adalah melakukan kegiatan untuk mendata seperti apa para pendatang ataupun juga para penduduk yang juga memang datang dari luar Kota Bandung, lalu juga ingin dalam tanda kutip mungkin mencari peruntungan di Kota Bandung sendiri. Nah, Disdukcapil Kota Bandung sendiri kan melakukan kegiatan himbauan simpatik nih Pak ya. Nah, apa sebetulnya kegiatan tersebut dan seperti apa pelaksanaan kegiatan ini? Ya, pemirsa yang saya banggakan sebelumnya sama. Kami juga seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, karena ini masih bulan Syawal ya, betul, Kang, dan di suasana ini kami juga mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Apa yang tadi disampaikan betul bahwa kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagai dinas yang diamanahi untuk melakukan pencatatan terhadap administrasi kependudukan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 selalu berupaya untuk melakukan pencatatan atas administrasi kependudukan. Nah, pencatatan yang kami lakukan itu atas penduduk tetap ya di Kota Bandung ini yang berjumlah 2,5 juta sekian. Dan yang kami catat juga adalah penduduk yang tidak tetap, dalam bahasa regulasi ini kita sebut dengan penduduk non permanen. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa payung hukum terkait dengan pencatatan penduduk non-permanen ini adalah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang pencatatan penduduk non-permanen. Jadi tujuannya tiada lain adalah untuk bagaimana warga masyarakat yang tinggal di Kota Bandung ini secara administratif mereka teradministrasikan, tercatat, yang pada gilirannya bukan hanya untuk kepentingan pemerintah dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan, tapi tentu saja untuk yang bersangkutan sendiri mereka sudah tercatat di kita, manakala ada kesulitan mereka juga bisa melakukan akses data. Nah, sedikit barangkali terkait dengan apa itu penduduk non-permanen, bahwa penduduk non-permanen sendiri adalah penduduk WNI atau WNA yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten kota tempat tinggal tetapnya. Jadi dia punya KTP di luar Kota Bandung. Lalu mereka tinggal dan menetap di Kota Bandung, dan mereka itu tidak berkeinginan untuk melakukan pindah. Nah, di dalam regulasi itu memang dibatasi waktunya tidak lebih dari 1 tahun.
Jadi Oke. ketika warga Bandung mereka akan menetap lebih dari 1 tahun, kita menghimbau mereka untuk bisa menjadi penduduk tetap melalui administrasi kependudukan, yaitu membuat surat pindah. Surat pindah. Surat pindah. Nah, jadi tujuan dari pendaftaran penduduk non permanen ini bagaimana mereka itu bisa tercatat, sehingga seperti saya tadi sampaikan gitu kan, apabila ada kesulitan di yang bersangkutannya, mereka juga sudah tercatat, punten-punten misalnya dia ada musibah dan lain-lain, sehingga ketika diakses datanya sudah tercatat di kita. Kemudian untuk kita pemerintah juga, kita akan mempetakan bahwa Kota Bandung ini sebagai sebuah kota yang menjadi tujuan ya wisatawan gitu kan, atau para pendatang gitu kan, ini memang animonya sangat luar biasa. Sehingga tentu saja pemerintah harus punya gambaran berapa sih secara real jumlah penduduk Kota Bandung gitu kan, berapa juga pendatang, sehingga dengan demikian nanti pemerintah bisa melakukan perencanaan ke depan, terutama terkait dengan penyediaan infrastruktur gitu kan, dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat pendatang. Karena kan datang ke Bandung harus nyaman ya, Betul. gitu kan, ketika apalagi wisatawan begitu kan, sehingga kita sudah bisa memprediksikan jangan sampai ada kesulitan membuang tempat sampah. Kenapa? Karena rasionya tidak terhitung, gitu kan, tidak terprediksi. Nah, makanya dengan diketahui jumlah penduduk seperti itu, hal-hal seperti itu bisa kita antisipasi. Oke. Gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, pasti bisa dipastikan bahwa sekali lagi Anda, pemirsa, mungkin salah satunya apakah memang sudah cukup lama bermukim di Kota Bandung tetapi belum mengajukan surat pindah, ataupun juga bahkan tadi kalau misalnya berdasarkan kategori penduduk non permanen ini tidak lebih dari 1 tahun ya Pak ya, harus betul-betul bisa mengajukan surat pindah ini. Dan biasanya juga soal penduduk non permanen ini, nah, sering meningkat nih Pak di awal bulan Syawal ataupun juga selepas mudik Lebaran. Nah, tentunya juga ini menjadi salah satu PR bagi Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa, apakah ada peningkatan ataupun tidak nih Pak ya. Dan nanti kita lanjutkan lebih lanjut nih Pak Tatang untuk mengetahui apakah dari pendataan yang sudah dilakukan ataupun juga dari kegiatan himbauan simpatik ini, apakah ada peningkatan adanya jumlah penduduk non permanen ini yang datang ke Kota Bandung, dari tahun ke tahun ada peningkatan atau sebaliknya ada penurunan? Nanti dijawabnya ya Pak ya, selepas jeda. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, kita masih berbincang bersama rekan-rekan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, masih bersama Kepala Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Bandung, Bapak Haji Tatang Muhtar, SOS MSI. Tetaplah bersama kami dalam Dialog di News Jabar.